Selamat siang teman-teman, kita ketemu lagi di kelas komunikasi pemasaran terpadu. Dan pada hari ini topik yang akan kita bahas adalah other tools seperti misalnya event, sponsorship, packaging, dan product placement. Nah, seperti apa sih? Tentunya teman-teman sudah dibahas ya di minggu lalu terkait dengan misalnya advertising, public relations, personal selling, dan lain sebagainya. Nah, tools yang kita akan bahas hari ini tidak kalah penting karena seringkali dan banyak kali perusahaan memilih untuk menggunakan tools ini di dalam program komunikasi pemasarannya. Kenapa ini dipilih? Kenapa ini dilakukan? Apa untungnya, apa kekurangannya, dan apa spesifik benefit yang dihasilkan akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama kita akan bahas event, trade shows, dan fairs. Sebenarnya konsepnya hampir-hampir sama, hanya saja ada sedikit perbedaannya. Ketiganya sama-sama adalah event. Akan tetapi ketika kita berbicara event akan spesifik dengan hal-hal yang bersifat entertainment, gitu ya. Ada music, misalnya dance, singing, atau ulang tahun, birthday, gitu ya, dari perusahaan. Kalau trade show sifatnya biasanya pesertanya adalah bisnis. Jadi kita membuka semacam fair, semacam pameran, tapi pesertanya atau orang yang datang bukan konsumen, tapi B2B, business to business event. Lalu kalau fairs itu sifatnya festival, festive, merayakan sesuatu yang hip, big, dan besar biasanya. Nah, itu bedanya. Nah, akan tetapi seringkali orang-orang kemudian menyamakannya. It's okay sebenarnya karena pada nature-nya hampir-hampir sama. Akan tetapi kalian bisa membedakannya sekarang. Jadi kenapa sih perusahaan itu memilih menggunakan event? Ternyata awalnya event itu hadir karena pemilik merek tidak sanggup untuk memasang iklan. Teman-teman harus tahu bahwa biaya iklan itu sangat besar, gitu ya. Untuk pasang 30 detik spot di televisi saja bisa spending sampai dengan 50 juta. Nah, pemilik merek kecil merasa berat sekali melakukan hal seperti itu. Padahal kalau pasang iklan di televisi tidak bisa satu spot saja, siapa yang akan lihat, gitu ya. Jadi harus banyak spot. Nah, event muncul menjadi alternatif untuk merek-merek kecil mengadakan intimate atau engagement event dengan konsumennya, dengan loyal customer, atau bahkan potensial customer. Jadi event bisa didesain dalam skala yang kecil. Akan tetapi kalau kita lihat sekarang banyak sekali event-event yang grande, yang besar-besaran. Itu tidak masalah juga karena kembali lagi tergantung budget dari merek seperti apa. Nah, diestimasikan bahwa 20-25% budget dari pemilik merek itu spend di event saat ini. Tapi kembali lagi ya, dilihat apakah event ini menjadi kebutuhan dari merek. Kalaupun tidak, it's okay. Ingat bahwa mengadakan event, trade shows, dan fairs, salah satu hal yang diutamakan adalah engagement. Ada interactive communication dengan konsumen. Nah, itu yang diharapkan. Beberapa contoh event yang skalanya besar atau grande itu misalnya adalah product launching. Kalau teman-teman ikuti beberapa merek gadget ini lagi heboh-heboh banget nih launching gitu. Misalnya saja Samsung gitu ya. Samsung salah satu perusahaan dari Korea ini secara masif sedang meluncurkan series phone terbarunya. Juga ada juga nanti AirPods, lalu laptop, dan lain-lain. New product launching can be a very attractive, sangat menarik untuk konsumen dan juga menarik potensial konsumen. They also help to raise the salience of company dan juga enhance
image, termasuk nantinya brand awareness dan brand attitude. Ketika lihat produknya di launching, keren sekali, lalu kemudian mereka ingin membeli. Coba kalian bisa saksikan secuplek tayangan produk launching Samsung di sini. There are days when I'm down on the floor and all I do is smile, drifting into weeks or more when I don't touch base with myself. And when will I give it up? When will I put it down? When will it cease to be the only thing in my life that I read that ain't nothing new? And so we shake up the day and we kick into play until the night turns into day. Push up the beat, keep it moving. Sudah tonton tadi produk launchingnya Samsung, keren banget ya. Nah, itu banyak sekali dilakukan oleh produk-produk yang lainnya, dan biasanya yang diundang adalah artis-artis, selebgram, atau memang orang-orang yang punya influence di pengguna handphone gitu ya. Nah, akan tetapi kemudian apakah event ini kemudian memberikan benefit enggak sih untuk pemilik merek? Ada beberapa perdebatan teman-teman, jadi ini teman-teman bisa melihat pro dan kontranya. Banyak orang menyatakan ketidaksetujuannya atas keefektifan trade show dan fair. Emang efektif gitu, karena tidak ada kejelasan opportunity yang muncul untuk marketers dan juga untuk pemilik merek sendiri gitu. Karena ya udah ngadain event, lalu feedbacknya apa? Kurang clear. Beda dengan sales promotion ataupun personal selling, ada hubungannya terhadap penjualan. Iklan, ya kalau iklannya di tradisional kita bisa ukur berapa banyak orang yang nonton gitu misalnya ya, walaupun nanti hubungannya ke penjualan masih jauh gitu. Beda lagi dengan iklan di medsos. Tapi kalau event, ya image yang dibangun gitu. Ngukur image-nya terbangun ini seperti apa? Nah, ini yang menjadi perdebatan hingga saat ini. Beberapa pendapat yang lain tuh menyatakan bahwa awareness, interest akan membangun link ke penjualan pada akhirnya gitu. Jadi ini yang tadi menjadi jawaban. Apakah kemudian itu akan berpengaruh kepada sales? Jawabannya sebenarnya yes gitu ya. Akan tetapi kemudian ada perdebatan lain bahwa tidak ada kriteria kesuksesan sebuah event. Event yang sukses itu seperti apa sih? Yang dikunjungi banyak orang kah? Event yang lancar kah? Atau ada penjualan di dalamnya? Lalu keefektifan cost-nya itu seperti apa penghitungannya? Jadi ini yang menjadi perdebatan terkait dengan penting atau tidaknya event dilakukan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan event, sekarang kita akan membahas terkait dengan sponsor. Bedanya apa? Apakah event dan sponsorship itu berbeda? Tentu saja teman-teman, ketika kita membicarakan event, trade shows, dan fair, itu biasanya kita sebagai pemilik merek yang memiliki event tersebut. Tapi ke dalam sponsor, kita tidak memiliki sepenuhnya gitu ya. Simbiosis mutualisme. Berapa banyak porsi kita tergantung nanti perjanjian dengan si pemilik event yang sesungguhnya, karena kita posisinya sebagai sponsorship. Apakah kita sponsorship tunggal, ataukah kita sponsorship kedua, ketiga, atau hanya join produk saja, atau seperti apa? Macam-macam sekali perjanjiannya. Akan tetapi dalam sponsorship marketing itu ada aspek-aspek di mana marketing communication dianggap sebagai salah satu tools yang penting, karena sponsorship itu bisa menjadi vital marketing function dalam boosting program komunikasi, sehingga beberapa perusahaan melihat ini hal yang penting untuk dilakukan. Jadi kemudian mereka memilih, daripada aku bikin event sendiri, aku bisa chip in
di beberapa event yang lain, tapi sebagai sponsorship. Satu, nggak ribet, karena bukan punyanya sendiri, gitu. Sudah ada yang handle yang lain. Dua, biasanya lebih murah. Tiga, mungkin impact-nya bisa jadi lebih besar dibandingkan bikin event sendiri, gitu. Kenapa bisa begitu? Misalnya kita punya budget 100 juta. Kalau kita bikin event, 100 juta itu hanya akan jadi satu event. Tapi kalau kita sponsorship marketing, kita bisa bagi 100 juta itu misalnya ke dalam 3 atau 4 event. Nah, masing-masing event akan memiliki partisipan yang berbeda-beda. Kalau kita jumlahkan totalnya, mungkin pesertanya akan jauh lebih banyak daripada ketika kita hanya memiliki satu event saja. Itu salah satu keuntungannya. Nah, selain itu, keuntungan yang lain dalam mengadakan sponsorship seperti apa? Satu, kita bisa membangun image, terutama kalau event yang kita sponsorin itu sejalan dengan image kita. Gitu. Seperti apa? Nanti kita akan bahas. Lalu juga kita bisa meningkatkan brand equity dan juga sales pada akhirnya, karena biasanya di dalam event yang kita sponsori ada penjualan produk. Gitu. Jadi nebeng gitu ya di dalamnya ya. Nah, selanjutnya yang namanya sponsorship itu teman-teman mengandung dua aktivitas. Yang pertama adalah exchange between a sponsor dan a sponsee. Jadi orang yang punya event itu sendiri. Biasanya ada semacam perjanjiannya, gitu, kontrak kesepakatannya, apa hak dan kewajiban dari masing-masing. Lalu yang kedua ada marketing yang dilakukan oleh sponsor. Jadi kita sebagai pemilik merek boleh jualan di event atau kegiatan yang kita sponsori. Ya dong, sudah spending money gitu ya, kita harus dapatkan sesuatu. Nah, jadi ada dua dampak yang kita dapatkan. Satu, image. Dua, penjualan gitu. Sehingga akhirnya beberapa pihak menyatakan bahwa sponsorship ini merupakan salah satu hal yang efektif dalam menginvestasikan uang si pemilik merek. Saya akan memberikan contoh beberapa sponsorship yang sangat sukses dan mungkin sangat menarik untuk dijadikan perbandingan. Yang pertama, ada sebuah eventnya, namanya Professional Bull Riding, jadi naik banteng gitu ya. Jadi event naik banteng di Amerika itu sangat terkenal, dan yang naik tuh biasanya koboi-koboi gitu ya. Nah, atau disebut juga PBR singkatannya. Nah, setiap tahun ketika ini diadakan, ratusan sponsor itu berlomba-lomba memasukkan mereknya ke sana. Kenapa begitu teman-teman? Alasan pertama, kebanyakan penonton PBR atau orang-orang yang posesif banget nih sama PBR itu lelaki, jadi cowok gitu ya. Jadi merek-merek yang targetnya cowok-cowok ini, wah oke lah ini. Aku mau lah pasang sponsor di sana gitu. Lalu yang kedua, spesifik usianya 21 sampai 49 tahun. Range-nya cukup besar, cowok, tapi bisa dibagi dua. Gitu, yang satu masih muda, yang satu sudah setengah umur. Dan satu lagi yang penting, secara geografi mereka itu cukup spesifik, tinggal di sekitaran Mississippi River. Dengan kejelasan target audiens dari acaranya, menarik sponsor bukan hal yang sulit teman-teman. Setiap tahun merek-merek besar bergantian berlomba-lomba untuk ngisi sponsor di Professional Bull Riding. Misalnya Ford. Fordnya juga bukan Ford yang sedan, tapi spesifik Ford yang truk. Karena yang nonton-nonton orang-orang misalnya dari peternakan, farm, pertanian di sana, atau orang-orang yang outdoor gitu, sukanya kan pasti nggak naik sedan, sukanya yang truk atau SUV lah minimal. US Army, Wrangler jeans gitu ya, namanya cowboy selalu identik dengan memakai jeans. Jadi target yang sangat tepat untuk Wrangler. Dan juga Jack Daniels, minum ya gitu, minum yang punya kedekatan dengan image laki-laki gitu ya. Nah, selain itu masih banyak lagi. Kalau teman-teman lihat di sini di contoh image-nya, Professional Bull Riding ini juga sponsornya kelihatan banget. Jadi ketika acara berlangsung, orang yang nonton di televisi maupun di tempat bertanding itu bisa melihat sponsor terus-menerus. Nah, ini secara tidak disadari akan menempel di benak atau memori dari konsumen yang melihat. Sehingga ini menjadi salah satu acara yang dikejar-kejar untuk menjadi sasaran sponsorship marketing.
Kalau di Amerika kita punya PBR, di Indonesia kita punya sepak bola. Betapa banyak klub sepak bola di Indonesia dan betapa banyak sponsor berlomba-lomba untuk bisa menjadi sponsor klubnya. Keuntungannya apa sih kalau jadi sponsor klub? Gitu ya, bisa nampang di seragam, gitu ya, bisa nampang di bis tim, bisa nampang nanti di lapangan sepak bola, bisa nampang di merchandise yang lain dan lain sebagainya. Nah, event sponsorship banyak menargetkan acara-acara yang sifatnya sport, olahraga, bisa sepak bola, golf, tenis, Olympics, snowboarding, dan lain-lain. Selain itu juga mereka memiliki ketertarikan dalam sponsor di acara arts and cultural institution, festival, dan acara musik gitu ya. Ini mungkin banyak juga lately digunakan oleh pemilik merek rokok. Kenapa begitu? Karena saat ini rokok sulit sekali untuk ngiklan di mana-mana, untuk kemudian jualan secara frontal gitu ya. Jadi proses untuk iklan di baliho, di TV, di medsos semuanya sangat dibatasi, sehingga mereka mungkin menganggap celah event sponsorship ini menjadi salah satu hal yang bisa mereka gunakan untuk boosting image dan juga pada akhirnya sales. Nah, oke. Kalau misalnya kita pemilik merek, apa yang harus kita pertimbangkan dalam memilih event yang akan kita sponsori? Yang pertama adalah image match up. Pastikan image-nya sama dengan event yang akan kita sponsori. Kalau produk kita misalnya adalah produk untuk buku gitu ya, jualan buku gitu, let's say Sinar Dunia gitu ya, kan nggak cocok kalau kita sponsorin acara music party, kenyambung gitu ya. Kita bisa sponsori acara festival di sekolah, misalnya education fair misalnya. Jadi matching, yang satu pendidikan, yang satu pendidikan. Target audiensnya fit. Yang beli buku kebanyakan pasti adalah pelajar, gitu, orang yang concern dengan sekolah. Kalau bukunya mahal, misalnya target audiensnya size-nya menengah atas, gitu. Nah, jangan cari audiens yang di luar itu. Size-nya menengah ke bawah, tidak terlalu peduli terhadap pendidikan, yang penting ore-ore, ini nggak akan nyambung, sehingga akhirnya nggak efektif nantinya sponsorship marketing kita. Sponsor misidentification. Nah, seringkali dalam sebuah acara ada banyak sekali sponsor, sehingga sponsor kita tidak terlihat. Bagaimana kita menonjolkan identitas dari merek ketika merek kita tidak terlihat? Nah, ini akhirnya akan menimbulkan kebingungan nantinya di kalangan konsumen, gitu, nggak nampak, dan juga kemudian investasinya waste of money, gitu. Jadi harus dipastikan benar-benar bahwa logo kita terlihat, logo kita tidak tertumpuk oleh yang lain, dan mendapatkan porsi yang cukup. Kalaupun kita jualan sponsorship marketing di tempat, ya jangan ditaruh di tempat yang di belakang, gitu misalnya, supaya tidak membingungkan nantinya. Yang terakhir adalah economic viability. Intinya adalah budget. Kamu punya budget nggak? Kalau kamu nggak punya budget, jangan dipaksakan. Karena budget untuk sponsorship ini harus diperhitungkan dari awal, dan apakah bisa mengembalikan investasi tersebut, walaupun jangkanya mungkin tidak jangka pendek, tapi jangka panjang. Jadi budget harus menjadi salah satu hal yang diperhatikan di dalam sponsorship marketing. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas product placement. Sudah pada tahu belum apa itu product placement? Product placement adalah penempatan sebuah produk di dalam sebuah tayangan. Bisa tayangan movie, bisa series, bisa reality show, macam-macam jenis tayangannya gitu. Nah, gambar ini salah satu contoh product placement. Ini di sebuah film di mana menunjukkan si aktor menggunakan Apple. Kenapa ini product placement? Kenapa ini bukan bagian dari story? Karena logonya terlihat dengan sangat jelas. Ketika sebuah logo dari merek terlihat sangat jelas di sebuah film, itu merupakan product placement.
Mungkin nggak Bu itu bukan product placement? No, itu pasti product placement. Karena kalau tidak, sudut pengambilan gambarnya nggak bakalan kayak begini, gitu ya. Lalu kalau kita lihat di film-film yang lain, misalnya James Bond, ngapain coba dia di pinggir sungai? Ini kan ceritanya dia di Venezia, buka laptop Vaio, lalu logonya harus banget ya kelihatan begitu, gitu ya. Itu adalah product placement. Next, gambarnya Kapten Amerika lagi di New York Square, gitu ya. Kenapa ini product placement? Itu product placement semua teman-teman, gitu. Jadi pada saat di syuting sudah dikondisikan semua billboard yang ada di sana itu sudah sedang menayangkan product placement yang menjadi sponsor di film tersebut. Termasuk mobilnya, kelihatan logonya walaupun kecil. Logo apa itu? Chrysler kayaknya. Chrysler itu salah satu mobil buatan Amerika, gitu. Jadi pas banget dong, Captain America mobilnya Chrysler. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di gambar American Idol ya. Ini sepertinya, jadi ada 3 orang juri sedang memberi komentar ke finalis-finalis atau calon-calon orang yang dapat golden ticket nih misalnya. Oh, bukan golden ticket sih, kalau ini sudah selesai ya, sudah selesai, siapa yang akan lanjut ke babak berikutnya. Nah, kalian bisa lihat ada cup Coca-Cola di situ. Loh, bisa juga kan mereka minum Coca-Cola, Bu, gitu. No, it is product placement dan mahal teman-teman untuk bisa meletakkan botol Coca-Cola itu di situ. Nggak main-main. Bahkan untuk level Indonesian Idol aja bisa sampai 500 juta untuk meletakkan product placement di meja juri. Jadi memang semahal itu, gitu ya. Lalu gambar berikutnya kita bisa lihat bagaimana si pembaca berita minum kopi, gitu. Mereknya apa ya? Nggak kelihatan mereknya, tapi itu adalah salah satu contoh dari product placement juga. Nah, dalam sejarahnya ada beberapa product placement yang terkenal sangat mahal, gitu ya. Salah satu contohnya adalah bagaimana Heineken itu memasang produknya di movie Skyfall. Jadi James 007, James Bond 007 atau gitu 007, Bu, iya 007 gitu ya. Biasanya selalu minum martini, akan tetapi pada suatu ketika nih Skyfall ini kekurangan budget nih sebenarnya. Lalu masuklah Heineken. Kenapa akhirnya seorang James Bond yang biasa minum martini nih pindah minum Heineken? Karena butuh duit, Po, ternyata. Jadi 45 juta dolar untuk si Heineken bisa menjadi minumannya seorang James Bond. Padahal sebenarnya image Heineken dan James Bond itu kadang nggak nyambung gitu sebenarnya. Tapi memang Heineken pada waktu itu ingin memberikan image baru pada produknya. Heineken biasanya dikenal sebagai produk anak muda, bar gitu ya. Sekarang pengen naik level ke level-levelnya James Bond yang lux gitu, luxurious gitu. Sebenarnya selain Heineken itu ada juga minuman yang lain, itu The Macallan gitu, tapi Heineken tetap yang paling kelihatan karena dia spending sangat besar sehingga mendapatkan porsi yang cukup banyak di Skyfall. Jadi nanti kalau kalian nonton Skyfall, cek berapa kali kelihatan logo Heineken pada waktu James Bond minum. Selanjutnya ada di film Man of Steel. Walaupun memang filmnya enggak se-booming itu, tapi ternyata dia mencatatkan product placement termahal. Namanya produknya Every Brand Ever. Sampai dengan 160 juta dolar hanya untuk dipasang di filmnya Man of Steel. Akan tetapi teman-teman, di antara banyak product placement yang lain, karena di Man of Steel ini juga ada misalnya product placementnya Gillette, Nokia, Chrysler, Cars Junior, Hershey. Every Brand Ever ini memberikan sumbangsi yang memang sangat besar dan membantu akhirnya film ini bisa terwujud. Kenapa begitu? Karena dari total budget yang dia keluarkan itu sekitar 225 juta dolar, dia bisa menghasilkan pendapatan dari penjualan tiket, merchandise dan lain-lain sampai dengan 600 juta dolar. Jadi untung banget sebenarnya ya bikin film ini ya, walaupun sebenarnya kalau kita tahu ya nggak
nggak laku-laku amat sih Man of Steel, atau mungkin itu di Indonesia, who knows. Nah, product placement bisa kita pahami sebagai sebuah reference untuk produk atau service yang berbayar gitu, yang nantinya akan ditempatkan di film, acara televisi, video games, dan juga bisa masuk di buku. Ada sebenarnya banyak isu terkait dengan penggunaan product placement, apakah ini efektif atau tidak. Tapi yang jelas, ketika sebuah product placement ditempatkan dengan baik, dia bisa raising brand awareness. Dan apabila sesuai dengan target audience, itu akan mendorong yang namanya penjualan pada segmen yang memang sudah ditargetkan. Untuk lebih efektif, yang namanya product placement harus stimulate yang namanya positive association. Jadi, apa sih yang diharapkan dari konsumen ketika melihat produknya di film? Harus nyambung. Misalnya nih ya, ini salah satu cuplikan iklan Subway, product placement Subway di drakor gitu ya. Setiap saya ngelihat mereka lagi makan Subway di Subway-nya langsung lapar ya, kayaknya enak banget gitu makannya, langsung hop gitu. Nah, itu yang diinginkan oleh Subway. Betapa apa yang ingin muncul di benak disesuaikan dengan yang muncul di product placement. Contoh yang kedua, misalnya Lee Min Ho pada waktu drakornya The King, adegan makan ayamnya banyak banget, Bu. Setiap saya lihat dia makan ayam, langsung rasanya air liur nih, aduh kayaknya enak banget. Langsung pada waktu itu saya cari ke orang jual ayam Korean chicken barbecue di Jogja, di mana ya, yang nggak nemu sampai sekarang gitu ya. Tapi itu dia sukses menempatkan stimulate positive association dari produknya dengan apa yang ditampilkan di product placement di movie yang dia pasang. Nah, terakhir kita akan bahas packaging. Apakah packaging itu merupakan bagian dari tools komunikasi pemasaran? Apabila digunakan dengan benar, ini bisa menjadi tools yang tepat teman-teman, dan menarik dan beda gitu dibandingkan dengan yang lain. Karena ingat, di toko ketika kita masuk ke chain, misalnya ke Superindo, Hypermart, Carrefour, jumlah produk yang ada di dalamnya, jumlah brand yang ada di dalamnya itu 35.000 sampai 60.000 produk. Kebayang dong betapa pusingnya kita sebagai konsumen untuk memilih mana yang akan kita beli. Seringkali yang namanya packaging boosting pembelian, karena kadang-kadang konsumen memilih untuk membeli, memutuskan untuk membeli pada saat itu. Jadi nggak langsung dari rumah dia sudah pengen beli ini, sampai di toko bisa ganti lagi apa yang mau dia beli. Nah, ini menjadi salah satu keuntungan memiliki packaging yang bagus, yang menarik. Sehingga disebut packaging is a critical element of integrated marketing communication. Walaupun dia juga kemudian menjadi bagian dari brand identity, jadi packaging itu bisa menjadi penguat dari brand identity. Salah satu powerful role-nya dari packaging adalah building and reinforcing positive brand attitude. Jadi memiliki packaging yang bagus ini sangat relevan dengan nama brand itu sendiri gitu. Walaupun dulu sempat di underestimasikan, jadi orang underestimate ya dengan packaging, tapi pada akhirnya itu bisa boosting sales kok. Salah satu kisah yang terkenal gitu bagaimana packaging bisa boosting sales adalah yang dilakukan oleh Coca-Cola. Coca-Cola sadar bahwa can minumannya itu terlalu besar untuk beberapa orang, sehingga dia belah dua gitu ya. Jadi terbeli satu tapi bisa dibelah dua. Nah, di sini kemudian dia mengemasnya dalam iklan friendship atau sharing. Kamu beli satu tapi kamu bisa share dengan yang lainnya gitu. Jadi menarik ya bagaimana mengemas packaging dan disambungkan dengan iklannya. Lalu contoh yang kedua adalah ketika Coca-Cola lagi memiliki campaign botol dengan nama. Jadi dia sudah survei di dunia ini nama-nama yang paling banyak dipakai orang gitu ya. Jadi keluarlah ada nama Amy, Bobby, Zack, Andy, Daniel gitu ya. Jadi kalau nama rada aneh mungkin nggak ada, karena itu berdasarkan data yang dia miliki, nama-nama apa yang banyak dimiliki oleh orang-orang.
dan penjualannya luar biasa sampai orang-orang tuh berlomba-lomba nyari namanya di berbagai toko sampai ketemu dan dibeli. Nah, a well-designed package can attract customer to purchase. Dan juga ketika customer akhirnya membeli, berarti brand awareness-nya otomatis terbentuk dong, walaupun keputusan pembeliannya dilakukan pada saat itu. Salah satu studi yang dilakukan oleh POP Advertising Institute menunjukkan bahwa 70% brand awareness decision yang dilakukan di supermarket 70% keputusan pembelian itu berdasarkan apa yang mereka temui di toko, jadi bukan dari rumah. Berarti begitu pentingnya pemilihan packaging yang bagus, yang menarik, yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, selain itu kemudian yang namanya packaging bisa membangun image dan key benefit, sehingga ketika barang itu digunakan oleh konsumennya itu bisa menjadi reminder sebenarnya dari value merek itu sendiri seperti apa. Di sini ada contoh lagi, misalnya bagaimana JKM, sebuah brand outfit olahraga, mengemas packaging tasnya. Jadi tas itu juga bisa menjadi salah satu pembangun image gitu ya. Jadi ketika ditarik dia seolah-olah lagi skipping gitu. Nah, yang terakhir adalah contoh brand painting, kuas painting ya, bagaimana mereka mengelaborasikan brush paint itu dengan kumis gitu ya. Jadi packaging yang lucu, yang menarik, membuat orang kemudian yang awalnya mau beli merek, lihat ini, kok lucu ya, akhirnya memutuskan beli yang itu. Dan kejadian ini banyak sekali terjadi teman-teman, sesuai dengan tadi apa yang menjadi bagian dari penelitiannya si POP Advertising Institute ini gitu ya, menyatakan bahwa 70% pembelian itu diputuskan di toko. Betapa pentingnya packaging dalam membangun keputusan pembelian konsumen. Nah, teman-teman bisa juga lihat video di link di bawah untuk melihat contoh-contoh packaging yang lain gitu ya. Akan tetapi sayangnya pertemuan kita harus disudahi sampai sekarang. Nantinya teman-teman bisa lihat beberapa link video yang sudah saya tautkan, beberapa materi yang juga saya tambahkan, sehingga bisa menambah pemahaman kalian terkait dengan events, terus sponsorship, product placement, dan juga packaging. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Dadah.